Pemirsa, apakah pemanggilan KPU oleh Komisi 2 DPR mampu mengurai gonjang-ganjing proses rekapitulasi pemilu 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustapa, dan dosen pemilu FHUI, Titi Anggreni. Selamat pagi, Kang Saan. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas Jason, Kang Saan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Kang Saan dulu. Kang Saan, seyogyanya hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa ada RDP Komisi 2 DPR dengan juga KPU, tapi harus dijadwalkan ulang dan setelah nanti hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu begitu. Tidak apa kalau misalnya nanti setelah hasil rekapitulasi baru kemudian ada RDP-nya, Kang Saan? Ya, memang kita sudah menjadwalkan seharusnya hari ini ya. Kita ada rapat dengan pendapat atau rapat kerja dengan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga pemerintah. Dalam hal ini adalah dari Kemendagri. Nah, RDP hari ini rencananya itu terkait dengan soal evaluasi pelaksanaan pemilu. Jadi evaluasi pelaksanaan pemilu itu secara menyeluruh terkait juga dengan isu-isu yang akhir-akhir memang menjadi sorotan dari publik. Tapi karena KPU lagi melakukan rapat pleno terkait dengan soal rekapitulasi suara, mereka meminta agar rapat ditunda setelah tanggal 20. Karena tanggal 20 itu mereka ingin memastikan bahwa rekapitulasi pleno perhitungan suara ini selesai. Jadi ya kita tentu karena mereka juga penuh waktunya digunakan rapat-rapat pleno dengan maka ya. Baik. Ya, Kang Saan, kalau kita melihat ada sejumlah hal yang tadi dikatakan akan dievaluasi begitu. Apa saja yang akan dievaluasi oleh Komisi 2 DPR? Tentu yang pertama adalah terkait dengan soal Sirekap. Ya. Dari awal kita sudah banyak mengingatkan, bahkan ketika pemilu akan dilakukan, kita sudah mengingatkan kepada penyelenggara pemilu agar Sirekap tidak digunakan. Nah, karena mereka mengatakan bahwa Sirekap misalnya sebagai alat bantu, jadi bukan alat rekapitulasi resmi, alat bantu saja. Ya sebagai alat bantu tentu kita sampaikan itu tidak masalah asal nanti benar-benar itu menjadi alat bantu dan tidak ada masalah. Alat bantu ini kan pada dasarnya untuk memudahkan agar rekapitulasi yang resminya bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika alat bantu ini menimbulkan banyak masalah, menimbulkan problem terkait dengan soal perhitungan, utama rekapitulasi, tentu itu bukan menjadi alat bantu, malah menjadi beban, ya, menjadi persoalan. Nah ini juga yang akan kita dalami selain isu-isu lain ya, selain isu-isu lain terkait dengan soal penyelenggaraan pemilu. Misalnya terkait dengan soal kecurangan dan sebagainya. Jadi itu nanti akan kita dalami semua, akan kita bahas secara menyeluruh, dan apa yang menjadi persoalan-persoalan di publik tentu akan kita minta klarifikasinya, minta penjelasannya kepada penyelenggara. Baik, saya mau ke Mbak Titi kalau begitu. Mbak Titi, salah satu poin yang akan dibahas ini kan soal Sirekap yang dianggap bermasalah begitu. Tapi kemudian RDP-nya atau evaluasinya akan dilakukan setelah penghitungan suaranya selesai, alias di atas tanggal 20 Maret 2024. Kalau dari segi timing, lebih baik dilakukan sebelum atau sesudah penghitungan suara sebenarnya RDP atau evaluasi ini? Ya, jadi kalau dari sisi waktu, memang situasi hari ini KPU penuh dengan target untuk menyelesaikan rekapitulasi suara pada 20 Maret. Jadi meskipun penundaan pemanggilan KPU atau kemudian RDP dengan KPU ini dilakukan setelah rangkaian rekap selesai, saya kira tidak mempengaruhi esensi fungsi pengawasan dari DPR. Karena pertama, persoalan Sirekap itu kan muncul terutama pada saat rekap di kecamatan, kabupaten kota, dan juga provinsi.
ketika misalnya didapati perbedaan antara data numerik dengan hasil yang dipindai. Jadi yang paling penting adalah bahwa DPR memahami ada persoalan dengan kegagalan KPU di dalam menggunakan Sirekap sebagai sarana publikasi, penghitungan dan rekapitulasi suara, dan yang kedua sebagai alat bantu rekapitulasi. Jadi memang di peraturan KPU itu Sirekap dua fungsinya, sarana publikasi, penghitungan dan rekapitulasi suara, dan yang kedua adalah alat bantu rekapitulasi suara. Dan kalau dilihat dari fungsi yang pertama, sarana publikasi, ini kan ada banyak ya informasi atau kemudian spekulasi kontroversi di masyarakat yang tidak tuntas ketika KPU memutuskan untuk menutup data atau numerik yang menggambarkan perolehan suara caleg partai ataupun pasangan calon berupa diagram dan data-data angka. Nah, ketika misalnya ada temuan anomali, ketimbang menyelesaikan atau kemudian mengkoreksi anomali tersebut secara tiba-tiba, KPU malah menutupnya. Jadi masih ada yang menggantung. Apakah anomali-anomali tersebut sudah diselesaikan atau belum? Apakah kemudian anomali tersebut berlanjut menjadi rekapitulasi manual di proses tingkatan yang lebih tinggi? Nah, ini yang belum selesai, yang patut disayangkan dari apa yang terjadi hari ini. Nah, mestinya saya kira nanti Komisi 2 harusnya juga mampu mengungkap ini ya. Sirekap itu secara prinsipil dia sangat baik karena dia bisa menjadi instrumen yang secara gradual mentransformasi rekapitulasi suara kita yang sangat lama dan panjang serta berlangsung secara manual menjadi elektronik. Karena bagaimanapun rekap manual dan memakan waktu sangat lama itu tidak baik bagi kepercayaan dan juga kredibilitas proses. Apalagi kemudian publik itu mempunyai banyak batasan untuk mengakses rekapitulasi suara. Sayangnya memang ketika KPU tidak menyiapkan dengan baik, ada masalah di teknologi, ada masalah di sosialisasi, termasuk juga komunikasi publik yang tidak merespon dengan profesional dan akuntabel, itu akhirnya publik menjadi tidak percaya pada teknologi itu begitu. Mestinya ketika KPU menempatkan ini secara serius, apalagi persiapannya bukan hanya menjelang 2024 tetapi dilakukan sejak 2014, ini bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan bagi transformasi kepemiluan Indonesia di masa yang akan datang. Menutup numerik data angka saya kira juga tidak jadi solusi. Justru itu tadi ya, memperkuat spekulasi. Misalnya apakah anomali-anomali itu tetap terbiarkan atau terkoreksi, sudah diperbaiki di rekap manual. Nah, itu yang belum dibuka sampai hari ini. Jadi harapan kita adalah bagaimana sekarang saksi partai-partai di dalam proses rekap yang sedang berlangsung bukan hanya memastikan suaranya tidak diganggu, tetapi tidak ada misalnya pergeseran-pergeseran memanfaatkan suara tidak sah, lalu surat suara sisa yang tidak digunakan, karena yang dikhawatirkan justru praktik-praktik seperti itu yang bisa terjadi, yang semakin tidak bisa dijangkau oleh publik karena publik tidak memiliki instrumen untuk mengawasi. Nah, kita membahas ini terkait dengan masalah-masalah atau anomali yang disebutkan tadi. Saya mau kembali lagi ke Kang Saan. Secara spesifik, Kang Saan, kalau kita membahas sengkarut Sirekapnya ini, apa yang kemudian harus dibenahi? Misalnya kalau dari Komisi 2 DPR, apa yang diharapkan bisa didalami? Apakah misalnya anatomi dari sistem Sirekap ini, atau sistem auditnya kah, atau seperti apa sebenarnya? Ya, pertama gini, memang seperti Mbak Titi sampaikan ya, Sirekap itu salah satu hal soal transparansi ya. Jadi biar lebih terbuka, lebih transparan, sehingga publik bisa mengawasi dan bisa mengawal, sekaligus juga bisa mengkontrol terhadap alur dari suara dari tingkat yang terbawah sampai nanti ke pusat. Yang kedua juga Sirekap itu dalam kerangka kepastian. Kita ingin yang namanya pemilu hasilnya kepastiannya lebih cepat. Kalau misalnya kita menggunakan rekapitulasi manual yang berjenjang kan gitu, maka diberikan alternatif bagi publik untuk tahu lebih awal hasil pemilu melalui Sirekap selain alat bantu tadi. Nah, dalam perjalanannya istilah batu ada anomali, ada persoalan-persoalan. Ketika dibuka saja itu Sirekap itu banyak menimbulkan persoalan antar caleg di internal partai, juga ada masalah. Ada caleg yang sudah syukuran karena terutama di tingkat 2 ya hasilnya tinggi gitu, padahal mereka semua
datanya tiba-tiba angka perolehan suara masing-masing caleg di tingkat 2 itu tinggi semua kan gitu kan. Jadi itu ada persoalan dengan teknologi yang digunakan untuk Sirekap. Dan tentu nanti kita ingin pada saat nanti kita RDP, kita akan melakukan semacam pendalaman dari sisi teknologinya, auditnya, atau ada masalah terkait dengan soal pengoperasiannya, human errornya, atau memang ada masalah dengan sistemnya. Nah ini kita coba akan nanti akan dalami, akan kita audit secara lebih menyeluruh terkait dengan soal penggunaan Sirekap yang tadi sebagai alat bantu dan sekaligus untuk kepastian kita ingin mengetahui hasil pemilu lebih cepat, di mana publik bisa mengontrol, mengawasi, dan mengawal suara dari semua tingkat. Baik. Kang Saan dan juga Mbak Titi, ada beberapa masalah setidaknya yang bisa kita simpulkan sampai dengan sementara ini. Ada kemudian akses Sirekap yang ditutup, kemudian ada juga penggelembungan suara tadi disebutkan oleh Kang Saan. Tapi kalau dari Mbak Titi sendiri, apalagi kemudian catatan-catatannya? Dan pertanyaan berikutnya, apakah kemudian dengan ada evaluasi atau RDP ini, KPU benar-benar bisa terbuka begitu untuk mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang dinilai banyak pihak ini terjadi dalam pemilu? Tapi kita harus bahas usai jeda. Mbak Titi dan juga Kang Saan, Selamat Pagi Indonesia akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, sampai dengan tadi ada sejumlah permasalahan Sirekap yang sudah kita bedah, mulai dari adanya penggelembungan suara tadi sudah disebutkan, ada juga akses Sirekap yang ditutup. Kalau dari Mbak Titi sendiri, apalagi catatan-catatan yang mungkin nanti bisa dievaluasi bersama antara Komisi 2 dan juga KPU? Ya, termasuk juga janji KPU untuk mengunggah keseluruhan C hasil ya. Sampai hari ini itu belum sepenuhnya dipenuhi dan masih stagnan. Ini kan awalnya pernyataan penutupan itu hanya untuk numerik angka-angka sebagai bacaan dari dokumen C hasil yang dipindai lalu dikonversi menjadi angka-angka. Nah, angka-angka dan grafik itu yang ditutup, tapi C hasil dijanjikan akan diunggah. Berdasarkan pantauan kami, C hasil justru menunjukkan stagnasi. Contohnya saja selalu saya katakan indikator terdekat. Itu semua TPS di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, tempat saya tinggal, belum ada satupun yang diunggah ke Sirekap. Padahal katanya itu kan yang akan dipenuhi sebagai hak publik untuk tadi transparansi. Jadi dalam hal-hal seperti itu saja, itu berjalan seolah-olah tanpa kemudian realisasi. Nah, apakah ini misalnya karena KPU menggunakan pendekatan yang jalan pintas, ya sudah karena ramai akhirnya tutup saja, tapi justru ini yang menimbulkan keraguan pada akuntabilitas proses itu. Apakah ini sengaja membawa hal-hal yang tadinya di ruang terang ke dalam ruang yang gelap begitu? Karena kami menjumpai di beberapa daerah itu ada temuan-temuan pergeseran suara yang justru itu bisa didapatkan alat buktinya karena ada C hasil yang diunggah. Jangan anggap bahwa situasi kita sepenuhnya ideal, semua partai, semua caleg bisa mengakses dokumen C hasil. Faktanya tidak semua seperti itu. Yang kedua, saya kira persoalan terbesar dari KPU kita, mereka menggunakan hampir semua tahapan dikelola oleh teknologi informasi. Tapi justru transparansinya malah menurun. Sebut saja soal pendaftaran dan verifikasi parpol. Belum apa-apa misalnya KPU dilaporkan terkait dengan dugaan manipulasi, upaya meloloskan partai-partai yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat. Itu juga karena ada teknologi yang disebut dengan sipol yang tidak transparan. Belum lagi persoalan-persoalan berikut, keluhan dari Bawaslu soal silon dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan mendasar adalah gunanya teknologi untuk apa? Kalau dia tidak meningkatkan derajat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Jadi saya berharap Komisi 2 bukan hanya misalnya mengevaluasi dari sisi keamanan dan akurasi teknologi, lalu juga sosialisasi yang dilakukan, karena tadi soal misalnya konflik internal partai yang dipicu oleh Sirekap, itu salah satunya karena memang sosialisasinya buruk, yang dipahami oleh publik karena dia sarana publikasi penghitungan dan rekapitulasi suara
semua yang keluar dari KPU itu akurat dan valid. Yang mereka tidak bayangkan adalah ternyata itu bisa tidak akurat dan tidak valid, akhirnya menimbulkan bukan hanya seperti Kang Saan sebut friksi di internal, tapi juga ada banyak caleg yang mengalami tekanan mental dan juga kemudian gangguan mental karena persoalan Sirekap ini. Dan yang terakhir saya kira yang jangan lupa juga untuk disentuh adalah audit keuangan. Karena bukan apa-apa ini berasal dari keuangan negara. Kegagalan untuk memainkan peran yang menjadi perintah undang-undang untuk sosialisasi dan transparansi tidak bisa hanya dimaafkan dengan pernyataan ini human error, ini kami tidak bermaksud. Jadi kesengajaan itu juga bisa ditimbulkan ketika dia secara sengaja tidak cakap atau kemudian tidak mengelola sesuatu dengan profesional sesuai prinsip penyelenggaraan pemilu. Termasuk juga misalnya saya titip kepada Kang Saan ya, penyelenggaraan pemilihan umum di Kuala Lumpur itu luar biasa karut-marutnya. Harus diperintahkan pemungutan suara ulang, DPT berkurang ratusan ribu, hanya 62.217. Pada hari H pun banyak yang tidak terdaftar di DPT. Jadi kok kita terlalu banyak saya kira alasan pemaaf yang selalu kemudian kemasannya untuk mentoleransi itu ini human error, tetapi tidak pernah ada pembenahan perbaikan di dalam selama penyelenggaraan tahapan. Jadi ini yang sangat disayangkan dari KPU kita, kecenderungan mereka untuk tidak kompeten dan tidak cakap itu terus berulang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja. Yang ada adalah publik melihat semakin kesini adalah semakin buruk kinerjanya begitu. Baik, kalau Mbak Titi tadi mengatakan sudah banyak maaf yang diberikan begitu, lalu jalur apa yang kemudian harus bisa ditempuh? Apakah jalur hukum kemudian untuk bisa memberikan pertanggungjawaban pada publik? Ya, kalau saya mendukung ya fungsi pengawasan dari DPR. Misalnya pemanggilan ini kan salah satu fungsi dari DPR dalam konteks RDP. Kita sama-sama menghormati kemandirian KPU. Kalau soal itu jangan diragukan. Saya ini pendukung KPU yang mandiri, yang independen. Tetapi di satu sisi lain saya juga mendukung DPR memainkan perannya di dalam memastikan pelaksanaan undang-undang pemilu. Jadi dua hal itu bekerja dalam kutubnya masing-masing dan saya meyakini bahwa KPU mestinya bisa menjaga independensinya, di saat yang sama DPR juga bisa melakukan pengawasannya. Dan selain itu hak angket itu juga menjadi ruang yang saya kira bisa digunakan dan itu adalah hal yang biasa. Karena hak angket pun pernah terjadi di pemilu 2009 dan kita melakukan koreksi berdasarkan rekomendasi panitia angket bukan hanya untuk jangka pendek tetapi untuk perbaikan aturan main pemilu kita, memastikan independensi penyelenggara pemilu kita yang lebih baik dan yang paling penting adalah ini harus dibenahi proses seleksi ke depan. Di depan mata itu akan ada pilkada. Jangan sampai persoalan-persoalan yang terjadi di pemilu itu kemudian terduplikasi, terulang, terbiarkan, dan kembali terjadi di pilkada. Pilkada itu ancaman konfliknya dan benturan masanya lebih besar karena arena kompetisinya lebih kecil. Jadi kalau KPU-nya dibiarkan tidak cakap, ini saya tidak bisa bayangkan bagaimana akan terjadi di pilkada kita nanti. Baik, saya mau ke Kang Saan langsung. Kang Saan, karena tadi banyak Mbak Titi menyinggung soal transparansi. Bagaimana nantinya evaluasi atau RDP yang dilakukan Komisi 2 dan juga KPU ini benar-benar bisa membuat KPU transparan begitu. Apalagi kita tahu bahwa pemilu ini saja anggarannya sudah 71 triliun. Dan bahkan untuk Sirekap sendiri aja anggarannya 3,5 miliar, Kang Saan. Ya tentu yang pertama kita nanti akan memetakan ya berbagai persoalan yang baik yang ditemukan oleh Komisi 2 dalam kerangka pengawasan maupun juga persoalan-persoalan yang disampaikan oleh banyak masyarakat ya, baik secara langsung maupun juga tidak langsung. Kita akan petakan pada saat rapat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Dan saya juga termasuk yang nanti dari evaluasi, pengawasan itu kan sebenarnya juga bisa ditingkatkan nanti melalui panitia kerja, yang itu ada panja, yang khusus mendalami berbagai persoalan. Jadi biar semua persoalan clear, tidak nanti untuk kedepannya juga kita bisa terus memperbaiki proses pemilu kita. Jadi sekali lagi Komisi 2 akan mengevaluasi secara menyeluruh, terintegrasi dari berbagai persoalan yang ada. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengurai berbagai persoalan.
termasuk anomali-anomali yang Mbak Titi sampaikan. Misalnya ada upaya-upaya untuk menggelembungkan suara untuk partai tertentu dan sebagainya yang dicurigai oleh publik dan sebagainya. Tentu ini juga akan menjadi bahan bagi Komisi 2 dalam rangka RDP yang akan datang. Baik, Kang Saan singkat saja terakhir, berarti apakah sudah ditentukan misalnya tanggal untuk nanti bisa RDP ini dijadwalkan? Misalnya tanggal 21 mungkin setelah hasil rekapitulasi atau ada tanggal yang sudah ditentukan? Nah, nanti kita akan, karena kan kita juga sudah punya agenda-agenda dengan mitra kerja yang lain. Tapi karena ini menjadi sangat urgen ya, maka RDP dengan penyelenggara dan pemerintah terkait evaluasi pemilu ini akan menjadi prioritas dari Komisi 2 DPR RI. Baik, terima kasih Kang Saan Mustafa dan juga Mbak Titi Anggraini atas perbincangannya di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.